Berikutnya kita akan belajar mengenai integral fungsi pecah. Andaikan ada soal integral 11x minus 2 per 2x kuadrat min x minus 1. Nah, kalau kita mau mencoba mengerjakan soal ini menggunakan metode substitusi, berarti yang harus kita lakukan adalah ini diubah dulu ya menjadi integral 11x minus 2 dikalikan 2x kuadrat min x min 1 pangkat min 1 dx. Kemudian ini yang kita misalkan, 2x kuadrat min x min 1 sebagai u, sehingga du per dx akan sama dengan 4x min 1, lalu dx akan sama dengan du per 4x min 1. Kemudian soalnya menjadi integral 11x minus 2 dikalikan u pangkat min 1 dikalikan du per 4x min 1. Nah, ini tidak bisa disederhanakan karena tidak sama. Artinya, soal ini tidak bisa kita kerjakan menggunakan integral substitusi. Maka kita harus mencari metode yang lain. Nah, metode yang akan kita gunakan itu adalah menggunakan aturan integral fungsi pecah. Sebelum kita membahas cara mengintegralkannya, kita mengingat kembali bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal berbentuk pecahan. Misalnya ada soal seperti ini, 3 per x plus 1 ditambah 2 per x min 1. Nah, kalau operasi penjumlahan pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah kita pasti akan menyamakan penyebutnya lebih dulu dengan cara mengalihkan x plus 1 dengan x min 1. Setelah itu, x plus 1 kali x min 1 dibagi x plus 1 lalu dikalikan 3, gitu kan? Sehingga diperoleh 3 kali x min 1. Sedangkan yang ini akan diperoleh 2 dikalikan x plus 1. Lalu kalau kita sederhanakan akan jadi 3x min 3 tambah 2x plus 2 per x kuadrat min 1, atau akan diperoleh hasil 5x min 1 per x kuadrat min 1. Nah, itulah cara mengerjakan operasi pada pecahan ya. Nah, untuk integral fungsi pecah kita menggunakan konsep ini, tapi bedanya yang diketahui itu ini, hasil ini. Lalu kita harus mencari ini. Jadi dari bentuk pecahan, pecahannya harus dipecah menjadi beberapa suku. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau sudah ketemu hasil pecahannya seperti ini, kita bisa menghitung integralnya sendiri-sendiri. Jadi yang ini dihitung sendiri, yang ini dihitung sendiri. Lalu bagaimana cara mengerjakan soal ini? Mari kita bahas bersama-sama. Langkah pertama adalah kita menuliskan kembali pecahannya. Jadi abaikan dulu integralnya. 11x minus 2 per 2x kuadrat min x min 1. Nah, kemudian kita faktorkan penyebutnya. Ini kalau difaktorkan akan diperoleh hasil 2x plus 1 dikalikan x min 1. Nah, setelah itu ini akan kita pecah. Memecahnya adalah, jadi akan diperoleh dua suku nih ya, karena ini perkalian dari 2x plus 1 dengan x min 1, nanti dipecah menjadi yang satu punya penyebut 2x plus 1, sedangkan yang lainnya punya penyebut x min 1. Nah, kita mau cari ininya, pembilangnya berapa. Karena sampai saat ini belum diketahui, maka ini diberi nama A, yang di sini diberi nama B. Lalu kita cari menggunakan konsep penjumlahan pecahan. Jadi kalau ini pecahan dan pecahan dijumlahkan, yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan penyebutnya. Lalu seperti tadi ya, ini dibagi ini kalikan ini, akan diperoleh A dikali x min 1. Sedangkan yang ini akan diperoleh B dikalikan 2x plus 1. Kalau kita lihat bagian ini dengan yang ini, kan penyebutnya sudah sama. Artinya nilainya pembilang pasti akan sama. Sehingga kita akan dapat hasil nanti 11x min 2 itu hasilnya pasti akan sama dengan A dikali x min 1 ditambah B dikalikan 2x plus 1. Nah, kita akan menggunakan aturan koefisien tak tentu di dalam soal ini. Kalau kita
jabarkan yang ruas kanan, itu kan akan jadi AX min A tambah 2BX plus B. Nah, kita kelompokkan X-nya, lalu kita kelompokkan juga konstantanya. A plus 2B X min A plus B. Nah, ini kan dari sini kita bisa simpulkan A plus 2B itu nilainya akan sama dengan 11, sedangkan min A plus B nilainya akan sama dengan minus 2. A plus 2B sama dengan 11, sedangkan min A plus B akan sama dengan minus 2. Nah, dari sini kita bisa cari A dan B nya menggunakan eliminasi. Kalau kita eliminasi A, ya, akan diperoleh 3B sama dengan 9, sehingga B akan sama dengan 3. Kalau B nya 3, maka A nya akan sama dengan 5. Dari sini kita sudah dapat nilai A dan B. Nanti kita masukkan ke sini supaya kita bisa mengintegralkan suku pertama sendiri lalu suku kedua sendiri. Oke, hasil pecahannya ini kita tulis di sini sekarang. Ini jadi integral hanya 5 ya. 5 per X 2X plus 1 ditambah 3 per X min 1 dx. Nah, sekarang kita uraikan sendiri-sendiri. Ini akan kita pecah sehingga menjadi integral 5 per 2x plus 1 dx ditambah integral 3 per x min 1 dx. Kita hitung ini sendiri, lalu ini sendiri, baru kita gabungkan. Sekarang kita hitung yang pertama dulu. 5 integral 5 per 2x plus 1 dx. Nah, kita bisa pakai integral substitusi di sini. Ini sama artinya dengan integral 5 dikalikan 2x plus 1 pangkat min 1 dx. Lalu yang kita misalkan sebagai U adalah 2x plus 1-nya. Turunkan du terhadap du per dx. Lalu ini akan jadi turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 1 adalah 0. Sehingga dx akan sama dengan du per 2. Maka soal ini menjadi integral 5 kali u pangkat min 1 du per 2, atau jadi integral 5 per 2 u pangkat min 1 du. Nah, kita ingat pembelajaran sebelumnya, kalau pangkatnya itu sama dengan minus 1, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang biasa. Kalau integral k x pangkat n dx dengan n itu sama dengan min 1, kita harus gunakan aturan k dikalikan ln x plus c. Nah, inilah yang akan kita gunakan di sini. Dengan k sama dengan 5 per 2. Maka kita akan dapat hasil 5 per 2 ln u plus c, atau 5 per 2 ln u-nya dikembalikan ke sini. Kenapa menggunakan tanda mutlak? Karena logaritma natural akan terdefinisi untuk bilangan positif. Nah, dari sini tuliskan di sini 5 per 2 ln 2x plus 1. C-nya nanti kita tuliskan belakangan. Sekarang yang ini kita kerjakan dengan cara yang sama. Integral 3 per x min 1 dx. Jadinya integral 3 kali x min 1 pangkat min 1 dx. Dengan u adalah x min 1, sehingga du per dx itu sama dengan 1, dx-nya akan sama dengan du. Soal ini menjadi integral 3u pangkat min 1 du. Nah, ternyata n-nya juga minus 1. Jadi kita pakai logaritma natural lagi. Ini menjadi 3 ln u plus c. Dengan u adalah x min 1. Nah, ini
nyatakan di sini. 3 ln X min 1 plus C. Sehingga soal ini memiliki jawaban seperti ini. Inilah penggunaan integral fungsi pecah. Kita coba dengan soal berikutnya. Soal kedua, integral 3x kuadrat min x per x plus 1 kalikan x min 1 kuadrat dx. Nah, ini juga akan kita kerjakan menggunakan integral fungsi pecah. Jadi kita tulis dulu 3x kuadrat min x per x plus 1 kalikan x min 1 kuadrat. Nah, ini ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau ini sudah difaktorkan, ya, ini kan faktornya x plus 1, x min 1, x min 1. Jadi yang pertama kan x plus 1, kita tulis di sini x plus 1. Nah, karena x min 1-nya berpangkat 2, kita harus menuliskan seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya ini pangkat 3. Jadi, ini tulis x plus 1, lalu ini dituliskan x min 1 pangkat 1, x min 1 pangkat 2, lalu x min 1 pangkat 3. Nah, kalau ini pangkat 4 ya, berarti di sini ditambah lagi 1 x min 1 pangkat 4. Seperti itu. Maka semakin besar pangkatnya akan semakin banyak suku yang harus dihitung. Oke, jadi ini kita kembalikan lagi ke soal. Nah, maka karena ini faktornya kan terdiri dari 3 perkalian ya, x plus 1, x min 1 kalikan x min 1, maka ada 3 suku yang akan kita cari. Pembilangnya kita beri nama A, yang ini B, yang ini C. Nanti tugas kita mencari A, B, dan C-nya. Oke, sama seperti tadi, kita harus menyamakan penyebut. Kali ini penyebutnya kita tuliskan menjadi x plus 1, x min 1 kuadrat. Cara gampangnya ya penyebutnya dibuat sama dengan soal, itu saja ya. Kemudian ini bagi ini kalikan A, diperoleh A kalikan x min 1 kuadrat. Lalu yang tengah B, ini dibagi ini jadi x plus 1, x min 1. Lalu berikutnya C kalikan x plus 1. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya ini akan sama dengan yang ini. Oke, sudah sama ya, kita tuliskan pembilangnya saja. 3x kuadrat min x akan sama dengan A dikalikan x kuadrat min 2x plus 1 tambah B dikalikan x kuadrat min 1 tambah C kalikan x plus 1. Sehingga ini dapat bentuk ax kuadrat min 2ax plus A plus bx kuadrat min b plus cx plus c. Kelompokkan yang variabelnya sama, jadi a plus bx kuadrat, lalu yang ini plus min 2a plus cx, lalu konstantanya a min b plus c. Oke. Kemudian artinya A plus B nya akan sama dengan 3, min 2A plus C nya akan sama dengan min 1, lalu A min B plus C nya akan sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini. A plus B sama dengan 3, min 2A plus C akan sama dengan min 1, lalu A min B plus C akan sama dengan 0. Kita eliminasi. Nah, kita bisa eliminasi persamaan 1 dan 3 ya. A plus B sama dengan 3. Eliminasi B-nya. Jadi ini plus. 2A plus C akan sama dengan 3. Nah, setelah itu ini dieliminasi dengan yang kedua. Ini min 2A plus C sama dengan min 1. Eliminasi C akan diperoleh 4A sama dengan 4. A akan sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, maka C akan sama dengan
1 gitu ya. Kemudian B-nya akan sama dengan 2. Oke, kalau sudah dapat A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, tuliskan di dalam sini. Ini jadi integral 1 per X plus 1 tambah B-nya 2 ya. 2 per X min 1, C-nya 1, itu X min 1 kuadrat dx. Nah, lalu kita hitung integralnya satu-satu. Integral 1 per X plus 1 dx tambah integral 2 per X min 1 dx tambah integral 1 per X min 1 kuadrat dx. Yang ini dulu kita hitung. Integral 1 per X plus 1 dx artinya akan sama dengan integral X plus 1 pangkat min 1 dx. Yang akan kita misalkan adalah X plus 1 sebagai U. U nya X plus 1, sehingga du per dx akan sama dengan 1, dx akan sama dengan du. Kemudian soalnya menjadi integral U pangkat min 1 du. Nah, karena n nya sama dengan minus 1, jadi kita menggunakan logaritma natural. K-nya 1 ya, jadi hasilnya ln U plus C, atau jadi ln X plus 1 plus C. Tuliskan di sini. C-nya nanti kita tuliskan belakangan. Nah, dengan cara yang sama, ini dengan cara seperti ini nanti akan diperoleh hasilnya 2 ln X min 1. Terus yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ini kalau kita langsung ubah akan jadi X min 1 pangkat min 2 dx. Kita misalkan X min 1 sebagai U. du per dx akan sama dengan 1, lalu dx-nya bernilai sama dengan du. Soal menjadi integral U pangkat min 2 du. Nah, karena n-nya tidak sama dengan min 1, kita gunakan rumus yang biasanya. Ini ditambah 1 ya pangkatnya. Min 2 tambah 1 itu min 1. Jadinya min U pangkat min 1 plus C. Atau menjadi min 1 per U plus C. Atau jadi min 1 per X min 1 plus C. Nah, tuliskan di sini. Oh, ini min. Min 1 per X min 1 plus C. Nah, ketemu. Inilah hasil akhirnya. Bagaimana kalau kita mau sederhanakan lagi? Boleh, kita bisa menggunakan aturan logaritma. Ini ya, kalau ada 2 di sini, kita kan boleh ubah jadi bentuk pangkat. Nah, ini ada bentuk penjumlahan akan sama dengan perkalian logaritma. Jadi ln X plus 1 X min 1 kuadrat min 1 per X min 1 plus C. Nah, inilah hasil akhir dari soal ini. Kalau misalnya tidak mau dibuat sesederhana ini, misalnya kalian berhenti sampai sini pun sudah benar hasilnya. Oke, jadi inilah contoh-contoh mengerjakan soal menggunakan integral fungsi pecah. Bagaimana? Tidak terlalu sulit, bukan?